Kita Ini perempuan sendiri ya. Ini resah nih. gagasan seperti gemoy atau selepet gitu kan. Apakah itu efektif dari polling? Kalau gue ya, jadi Pak Ganjar mungkin gue bakal bilang kayak Pak Bambang Pacul. Saya Bambang Pacul, saya petugas partai. Menurut gue milih capres tuh kayak milih jodoh. Mesti dilihat banget bibit-bebet bobotnya. Track record dan masa lalu juga menentukan. Tapi yang paling penting, apakah dia bisa membawa kita ke masa depan yang lebih cerah? Ide podcast ini merefleksikan kegalauan pribadi gue. Sampai sekarang gue masih bingung mau nyoblos yang mana. Ada yang sama? Tapi menurut gue tahun ini penting banget. Karena ini pertama kalinya gue bisa nyoblos. Jadi gue bener-bener gak mau salah pilih dan mau mencari informasi selengkap-lengkapnya supaya gue bisa menentukan pasangan mana yang bisa mewakili aspirasi gue dan mementingkan kemajuan Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Ternyata gue ini gak bingung sendirian. Menurut lembaga Harus Survei, ada 54,7% dari Gen Z yang sampai detik ini masih jadi swing voters. Dan 12% undecided voters. Gen Z emang bukan pemilih terbanyak. Yang terbanyak masih generasi X dan generasi milenial. Tapi, kok gue ngerasa banyak upaya-upaya paslon untuk menarik hati Gen Z ya? So, gue mau ngundang 3 teman gue yang gue lihat kok hebat banget ya udah bisa seyakin itu sama pilihan mereka. Kita akan bahas tuntas keunggulan dan juga alasan kenapa mereka ini mendukung paslon-paslon pilihan mereka. Semoga gue dan kalian bisa menentukan pilihan yang terbaik. Thank you banget nih Gibang, Yayai, dan Angel udah sempetin hadir ke acara kita malam hari ini. Mungkin kita kenalan dulu kali ya, mungkin dari Gibang dulu. Kemarin gue sempet baca-baca Medium lo dan jujur gue amazed sih sama tulisan lo. Oh, Kayaknya makasih lo, ya Maika. kayak lo bener-bener interest banget dan passionate banget ya ke politik. Boleh dong ceritain? Mungkin kenalan lagi ya. Kenalan dulu ya, bukan lagi kan, belum. Nama gue Gibang, gue mahasiswa ilmu politik UI. Saat ini gue lagi bantu-bantu lah di salah satu relawan Amin gitu ya. Yo keren dong. 01. Oke. Ya, diperjelas Amin 01. Siap. Terus lo di UI tuh ikut kegiatan apa aja Ya organisasi? gue pernah di BEM pernah, terus pernah apa kayak ya jadi kan kita juga apa namanya melakukan kegiatan politik nggak cuma di luar ya, pembelajaran di kampus, pernah bergabung di kegiatan beberapa politik kampus juga lah gitu. Makanya gue suka-suka nulis juga kan, jadi pengalaman gue coba tuangkan dalam tulisan gitu, itu sih. Next mungkin kita bisa pindah ke Yaya. Ini kita udah sahabatan dari SMA. Parah. Dan kayaknya persahabatan kita tuh udah mulai dari nenek kita, Betul, Oma Yola itu dan betul. Eyang Sunia. Itu betul. Boleh dong kenalin diri lo ya. Oke, halo semua, nama gue Alia tapi biasa dipanggil Yayai. Gue baru lulus dari Leiden University, ngambil jurusan ilmu politik cuma spesialisasinya di HI. Gitu. Nah untuk organisasi gue dulu sempat berkecimpung di PPI Den Haag. Gue waktu itu jadi ketua PPI Den Haag gitu. Terus kalau sekarang lo kegiatannya ngapain aja ya? Sekarang gue jadi intern dan ya ikut bantu-bantu juga relawan 02 gitu. Mungkin next kita move ke Angel. Ini roommate gue pas di Brisbane. Golden Voice-nya Chief Mace. Mungkin nanti bisa sekalian nyanyi-nyanyi sedikit. Coba kenalan dulu Angel. Iya, halo semuanya. Nama gue Angel, gue umur 21 dan gue sebagai Gen Z yang resah sama kondisi Indonesia saat ini dan gue percaya bahwa 03 adalah solusinya. Langsung promosi ya. Langsung dari awal. Oke, siap. Langsung. Oke. Mungkin kita langsung aja kali ya. Kita mulai dari ngomongin figur kepemimpinan. Lo kan nih kayaknya kelihatannya 01 banget. Parah, 01 parah. 01 parah. Tadi sempat mention juga kalau lo jadi relawan 01 ya kan. Terus lo juga domisili DKI Jakarta. Jadi lo udah ngerasain bener-bener tuh kepemimpinannya Pak Anies. Boleh gak sih lo kayak cerita sedikit, ngasih tahu apa sih yang lo suka dari figur kepemimpinan dia? Ya sebenarnya paling jelas gini ya, menurut gue Indonesia itu bersyukur gitu di zaman sekarang gitu. Ketika kita udah bisa ngelihat figur seorang politisi melalui Instagram, TikTok dan sosial media gitu. Kita bisa
ada seorang figur, seorang orang yang ingin calonkan diri sebagai presiden itu orang yang bisa menjelaskan mengenai gagasannya gitu, dan dia membawa konsep-konsep yang baru gitu, misalkan kayak ketika dia ingin mencalonkan diri di DKI dan di Indonesia juga sekarang dengan cara dialog gitu. Menurut gue kemarin tuh pernah ngobrol lah sama salah satu relawan senior juga lah ya di Timnas Amin gitu. Pak Anies itu salah satu figur yang sangat memanusiakan manusia gitu. Jadi gini, misalkan kita tahu ya waktu itu pernah kalau nggak salah jadi isu perbincangan tentang SKB 2 Menteri untuk perizinan terkait rumah ibadah gitu. Jadi Pak Anies itu kan suka dibilang intoleran segala macam gitu. Nah jadi di aturan SKB 2 Menteri itu kejadian ini cukup membuat sebenarnya ya Pak Anies kalau dibilang nggak toleran bisa terbantah gitu, karena gini, kalau misalkan di aturan SKB 2 Menteri itu harus ada persetujuan misalkan gitu. Misalkan dari warga setempat untuk misalkan ada umat yang ingin membuat rumah ibadah gitu. Jadi bukan cuma persetujuan umatnya tapi juga warga-warga sekitar gitu. Nah, Pak Anies itu datang ke warganya yang awalnya warga itu menolak selama bertahun-tahun untuk membangun sebuah gereja kalau saya nggak salah gitu ya. Kalau gua nggak salah. Abis itu karena Pak Anies dialog dan mencoba meyakinkan dan mengetahui sebenarnya alasannya apa gitu. Itu warga pada akhirnya menerima gitu. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang selesai tidak perlu pakai cara kekerasan atau cara koersif gitu. Tapi dengan cara dialog. Nah menurut gue Pak Anies itu figur yang bisa memimpin dengan cara seperti itu gitu. Gitu. Berarti kalau dari apa yang lo bilang tadi, lo kan kalau di narasi-narasi sekarang nih, apalagi di sosial media ya yang gue lihat, kayak banyak banget yang mengisukan kalau Pak Anies ini emang dibilang kampanyenya tuh politik identitas banget lah. Dari penjelasan lo tadi berarti lo kurang setuju ya atas hal itu? Ya itu jelas gitu kan, kalau Pak Anies selalu ngebalikin ya kita harus balik lagi ke rekam jejak. Nah rekamnya jejak kayak Pak Anies tadi di DKI Jakarta aja jelas gitu, dia berusaha memanusiakan manusia gitu, terutama orang yang dari agama yang berbeda gitu. Kalau dari Yaya kan, Yaya ini udah pernah nyoblos. Betul. Dan kayaknya dari dulu juga pilihannya tetap sama. Iya, tetap konsisten Prabowo dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya apa sih ya yang lo lihat dari figur kepemimpinan dia? Ya konsistensi actually. Okay. Karena satu dia pantang menyerah, dan dua menurut gue sebagai murid hubungan internasional ya, gue harus memilih pemimpin yang outward looking instead of yang nggak cuma inward looking tapi outward looking juga gitu loh. Dan gue melihat itu dari paslon-paslon lainnya mungkin belum cocok di gue dan masih cocoknya di Pak Prabowo ini gitu. Jadi emang lo kayaknya suka yang tegas-tegas yang dan yang tegas, konsisten. yang decisive ya, dan pantang menyerah, itu sih sebenarnya dari gue. Mungkin kita ke Angel. Kayaknya kalau Pak Ganjar itu kan identik banget dengan rambut putihnya. Terus banyak yang bilang kalau rambut putih itu melambangkan kematangan dalam memimpin. Apa iya Angel? Oke, jadi gini, kalau menurut gue ya. Padahal. Gimana? Yang ngomong Jokowi padahal ya. Padahal Jokowi rambutnya juga. Jadi gini, kalau menurut gue salah satu kunci untuk kita bisa menilai kematangan seorang pemimpin itu adalah dari track recordnya. Nah, kita bisa lihat sendiri nih track recordnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu gimana gitu kan. Pak Ganjar ini sudah pernah menjabat di DPR, lalu juga 2 periode di Gubernur Jawa Tengah. Lalu dengan Pak Mahfud, beliau pernah menjadi DPR RI, lalu juga menteri, lalu ketua MK, dan terakhir ini Menko Polhukam. Jadi ya kalau dari itu udah jelas lah ya, sudah tingkat kematangannya seperti apa gitu kan ya. Dan kalau misalkan untuk rambut putihnya Pak Ganjar sendiri mungkin bisa dibilang bonus kali ya. Jadi kayak biar kelihatan lebih bijak gitu. Nah dan gue ini juga salah satu orang yang percaya kalau misalkan tingkat kematangan dan kualitas seorang pemimpin itu segaris lurus dengan track karir mereka. Seperti itu sih. Gue mau lanjut lagi ke visi dan misi kali ya, yang seru-seru dikit. Boleh. Semua visi misi yang dibawain sama paslon jagoan kalian, visi misi mana yang menurut kalian paling keren banget tapi tetap realistis? Mulai dari Yaya dulu. Oke, kalau dari gue sih mungkin kita bisa lihat dari PHTC-nya Paslon 02 atau program hasil terbaik cepatnya mereka. Nah, yang pertama, yang paling realistis menurut gue adalah makan siang dan susu gratis untuk siswa dan santri
Dan juga tambahan gizi untuk ibu-ibu hamil gitu. Dan yang kedua adalah pendiriannya BPN atau Badan Penerimaan Negara. Itu realistis. Kita dive deep dulu untuk yang pertama ya. Pertama menurut gue emang diperlukan intervensi dari pemerintah. Kenapa? Karena konsisten bahwa di Indonesia tuh stunting tuh nggak selesai-selesai gitu loh. Itu masalah yang tidak kunjung selesai. Jadi emang butuh intervensi pemerintah. Dan ini bukan suatu program belaka gitu loh. Karena emang udah dilakukan oleh banyak negara. Dan kalau kita nggak usah jauh-jauh lah, negara tetangga kita Vietnam pun juga melakukan hal yang sama. Intervensi dari makan siang gratis dan susu gratis gitu loh. Jadi menurut gue dengan adanya prioritas dari paslon 02 untuk membentuk SDM unggul menuju Indonesia emas, ya itu berarti they care gitu loh. Dan intervensinya juga nggak cuma dari siswa-siswa dan santri ini. Berarti ada riset bahwa kekurangan gizi tuh berawal dari ibu-ibu hamil juga gitu loh. Berarti emang tambahan gizi untuk ibu hamil tuh juga penting gitu. Kenapa gue memilih mereka? Karena mereka menjadikan ibu-ibu dan anak-anak prioritas gitu loh. Gitu. Nah kalau untuk yang kedua, Badan Penerimaan Negara, kan kita bisa lihat lah ya banyak kasus-kasus korupsi kayak misalnya Rafael Alun di pajakan gitu loh. Dan kenapa BPN itu realistis untuk gue? Karena ya kalau di USA ada namanya IRS gitu loh. Jadi this is very feasible and it's not new gitu loh BPN ini. Jadi emang butuh kita tahu flow keuangan tuh kemana aja, jelasnya tuh gimana gitu loh. Untuk preventif korupsi-korupsi seperti ini gitu loh. Dan juga lebih transparan. Iya, dan juga lebih transparan obviously gitu. Kan itu Monggo. kan katanya butuh 400T ya. Cuman kan yang penting gimana rasionalisasinya kan. Untuk makan siang gratis itu kan katanya tadi perlu anggaran yang sangat besar sampai 400T gitu. Itu gimana itu kira-kira? Ya gini loh, ini bukannya emang diperlukan, tapi emang harus diprioritaskan karena emang stunting tuh nggak selesai-selesai gitu loh. Konsisten selalu naik angka stunting. Jadi emang perlu kita sisihkan duit 400T for the greater good of Indonesia gitu loh, untuk masa depan emas gitu. Kalau Lonjol? Ya, jadi kalau misalkan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri itu mereka juga punya program stunting nih. Jadi perkara Indonesia Emas tuh mereka juga peduli gitu ya. Programnya Pak Ganjar apa sih ya yang untuk ibu hamil dan perempuan gitu. Ada program 1000 hari bantuan untuk ibu hamil. Nanti mereka juga akan mendapatkan fasilitas untuk pengecekan kesehatan. Lalu juga ada program untuk bantuan kepada anak sampai usia 5 tahun gitu sih. Jadi no worries, Indonesia Emas, Pak Ganjar, Pak Mahfud, mereka juga peduli. Oke, berarti kita hampir sama ya nih. Iya, kayak di debat Ya, capres Iya, kemarin ya. kenapa nih hampir-hampir nih, jangan-jangan Tapi kita jangan debat dibantai. lagi. Jangan ternangis. Iya. Kalau gitu next Angel dulu deh abis ini. Dari visi misi nih selain tadi ya yang udah disebutin stunting dan lain-lain, apa sih visi misi dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang emang kayaknya keren banget tapi tetap realistis ya? Oke, siap. Jadi gini, kita bahas dari segi ekonomi dulu ya. Jadi ketiga paslon ini sepakat bahwa untuk memotong yang namanya middle income trap itu adalah dengan menaikkan pertumbuhan ekonomi setinggi 6-7% gitu ya. Tapi pertanyaannya, kenapa sih Indonesia itu sulit sekali untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi itu, gitu kan? Padahal kalau misalkan kita lihat akhir-akhir ini ya, investasi yang masuk ke Indonesia itu sangat besar gitu. Tapi kenapa pertumbuhan ekonomi kita itu nggak tinggi-tinggi gitu kan? Jadi penyebabnya itu salah satunya adalah ICOR. Dan menurut Pak Bahlil, ICOR ini, angka tinggi ICOR ini disebabkan oleh adanya pungli yang besar. Tandanya masih banyak praktik koruptif yang terjadi di Indonesia gitu. Makanya dibutuhkanlah BPN itu kan. Betul kan saya? Sebentar dulu. Nah, bagaimana sih cara menangkal praktik-praktik jahat seperti ini gitu kan? Kita butuh pemimpin yang memiliki value anti korupsi yang sangat tinggi, yang bisa dipercaya gitu kan. Nah, ini terlihat jelas gitu dari zamannya Pak Mahfud dan Pak Ganjar sendiri ketika memimpin gitu ya. Pak Mahfud sendiri itu
sangat vokal ketika berada di DPR untuk menyuarakan Anti korupsi. seperti ini gitu. Dan juga terlihat juga integritas beliau waktu di MK, dan ketika sekarang menjadi Menko Polhukam, beliau sering mengangkat isu-isu yang sedang terjadi tentang korupsi. Dan juga Pak Ganjar sendiri nih, beliau itu ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, beliau mendapatkan predikat yang namanya WTP dari BPK. Jadi piagam WTP ini apa sih yang udah gue jelasin tadi? Piagam WTP ini untuk menunjukkan bahwa adanya transparansi dalam kegiatan pemerintahan Pemprov Jawa Tengah dibandingkan dengan namanya provinsi-provinsi lain gitu ya. Ya jadi seperti itu sih. Pak Ganjar ini sangat concern terhadap anggaran di BRIN yang rendah gitu. Dan beliau juga mengajak anak-anak lulusan dari luar negeri yang mendapat beasiswa dari LPDP untuk bekerja di BRIN dengan anggaran yang baik. Nah, jadi ini itu untuk fungsinya apa sih? Ini untuk kayak mengubah mindset kita. Jadi Litbang atau namanya apa ya Litbang? Penelitian dan Pengembangan. Jadi Litbang atau penelitian dan pengembangan ini pada saat ini itu tempat untuk membuang orang-orang dengan karir yang sudah mandek gitu. Sampai-sampai saat ini ada namanya akronim Litbang sama dengan sulit berkembang. Nah, kita mau mengubah ini. Kita mau mengubah ini dan kita mau mengubah Litbang itu sebagai badan yang terhormat, yang sangat dihormati. Berkaca aja dari negara lain gitu ya. Negara lain itu mereka menempatkan orang-orang terbaik mereka untuk ditaruh di Litbang. Ya, gitu. Dan menurut gue SDM kita itu sangat cukup ya, karena contoh aja Mbak Karina yang juga salah satu penemu AstraZeneca itu merupakan salah satu tim research dari vaksin itu. Jadi kalau secara SDM kita tuh mampu, cuma itu dia. Secara research badan research itu kita belum bisa gitu. Jadi itulah fokusnya Pak Ganjar. Kalau visi misi jelas lah, itu mungkin yang kemarin paling dikata-katain, tapi kan mungkin perlu penjelasan lebih lanjut ya mengenai kan kita dari Amin ini ingin membangun 40 kota itu ya. Sebenarnya dibecandain lah, tapi kan sebenarnya gini, kemarin itu pada pengen bangun IKN gitu. Biar nggak Jawa sentris gitu. Tapi dengan membangun IKN itu akan menciptakan sebuah sentris baru gitu. Nah caranya ya gue pengen lah nanti Indonesia berapa dekade ke depan ya kita adalah kayak negara-negara yang kota-kota selain Jakartanya maju gitu. Kayak misalkan lo ke Amerika pasti pengen ada sebutlah New York, LA dan sebagainya gitu. Ya tadi karena banyak sentral-sentralnya gitu. Kalau misalkan mau ke dunia hiburan di mana gitu. Nah kalau misalkan kita lihat sebenarnya 40 kota ini ya pasti susah lah kita membangun kota kayak Jakarta secara material gitu ya, kayak gedung-gedung tinggi, enggak. Tapi di situ bagaimana ngebuat kota yang benar-benar livable gitu. Ini mungkin berkorelasi juga dengan rekam jejak Pak Anies gitu ya di Jakarta. Ya gimana dia membangun transportasi umum gitu. Ini kan penting gitu karena kita ya suka meninggalkan lah hal-hal berkaitan dengan transportasi umum gitu. Tadi kan kita udah ngebahas visi misi dari paslon kalian yang kalian ibaratnya salut banget lah, yang kalian suka banget. Sekarang gue pengen tahu visi misi dari paslon lain yang menurut kalian cuman ya janji manis doang dan bisa dibilang gak realistis lah. Jujur aja teman-teman 02 gue gak membaca karena dari prosesnya mengakali MK aja menurut gue dari rekam jejak kan langsung diserang nih gue. Udah gak perlu dibaca lah gitu kan, karena maksud gue mau dibikin visi misi kayak gimana dari rekam jejak prosesnya juga sudah bermasalah, jadi kan ya nggak usah dibaca. Tapi mungkin bisa gue mau nanya visi misinya apa yang terkait dengan hukum gitu. Ya kalau kita mau ngelihat rekam jejak ke belakang bisa lihat dari cara Pak Anies menang Pilgub 2017 itu bisa tuh. Kita bisa melihat tuh cara dia menang adalah dengan bukan menggaungkan sih, tapi mempromot politik identitas gitu loh. Jadi kita lihat dari situ bahwa ada yang menjadi korban politik yaitu Pak Ahok di situ. Jadi kalau kita mau main-main ngelihat jejak rekam jangan lupa guys bahwa 2017 lalu Pak Anies juga menangnya karena politik identitas gitu loh. Ya itu kemarin kan di Twitter kan ada gambar lucu ya, Anies supporters, sampingnya nih orang yang pakai
pakai Earphone. anting, terus anting. bajunya kebuka gitu kayak. Enggak, ini terus bajunya kebuka, sebelahnya orang pakai cadar gitu. Ini menggambarkan apa? Pak Anies itu selama proses sampai sekarang, Pak Anies sama Pak Muhaimin berhasil menggait voters-voters yang mungkin nanti bakal dibuktikan di tanggal 14 Februari, orang-orang yang bukan cuman tadi yang digambarkan orang-orang Islami saja gitu, tapi juga ada orang-orang yang tadi open minded gitu, orang-orang bahkan non muslim kayak orang hebat kayak Pak Koleon, Pak Tom Lembong, itu kan orang-orang hebat gitu. Contohnya gini, kemarin tuh Bang Hasan Nasbi, ini kan konsultan politiknya 02 ngomong kayak gini. Misalkan suaranya 50-50 ya kan. Nih misalkan putaran kedua ya, misalnya 01 50, 02 50. Di tengah-tengah ada Optimis ya. ada Optimis kah 2 putaran? di tengah-tengah di tengah-tengah Gue sih ada optimis Pak 1 putaran gitu. ada Habib Rizik gitu Oh, kan. ini yang kemarin masang baleho di Kemang itu ya. Kenapa 1 putaran? Karena Nah, lebih ini damai. biar- Apakah nanti kalau misalkan 2 putaran akan dari 02 akan gak damai? Nah, Wah. ini biar gua Malah enggak dulu. dia Nah, ini contoh ya, ini contoh, ini contoh. Senjata Tuhan itu ya. Ini contoh dulu. Ibang. Jadi ini ada misalkan gini, posisinya 50-50. Kalau kata Bang Hasan Nasbi ya, balik lagi ya. Ada apa namanya? Ini misalkan 01-02, anggaplah seperti itu gitu. Di tengah-tengah ada Pak Habib Rizik bersama dengan umatnya gitu kan. Dengan pengikut-pengikutnya yang sedia itu gitu. Nah, lu milih mana? Didukung Pak Habib Rizik beserta dengan umat-umatnya, dan tadi yang lu bilang intoleran segala macam atau udah mendingan kalah aja gitu, nggak didukung. Kan itu kan dilema. Kita kan politik kan terkait dengan agregasi Berarti elektoral apa kalau gitu. accept politik identitas? Enggak. Yang kan di satu Karena sisi ini gini. rada-rada gimana nih? Gua dari tadi nggak bilang Pak Anies main politik identitas. Tapi kan kalau misalkan ada pendukung yang menggaungkan itu karena di satu sisi ada Islamofobia di dalam situ, kan nggak bisa juga. Tapi balik lagi, menurut gua permasalahan ini sudah selesai. Karena toh tadi gue udah bilang Ya dari exactly, awal. permasalahan MK pun juga sudah selesai gitu. Enggak, Gini, sebentar. gini. Mas Gobang ini terkecoh ya. Tadi pertanyaan belum dijawab terkait Benar. dengan belum. Rada, Terkait betul, dengan betul. hukum anti korupsi itu kan malah dia belum Iya, menjawab. dibalikin Itu dia. dibalikin lagi ke permasalahan Iya. tadi gitu. Permasalahan politik identitas, padahal balik lagi udah selesai. Gue udah menjawab di situ gitu. Sekarang kan yang berada di depan mata kita ada permasalahan dengan MK. Sekarang gini, orang pada mengkritik PDIP, dibilang dinasti segala macam gitu. Tapi menurut gue partai yang paling disebut dinasti adalah partai yang menolak acak-acak demokrasi gitu. Salah, Ya kan? karena PDIP tidak dinasti, Mas. Karena kan Enggak, ini kan cap sebenarnya orang bukan. kalau Oh, kata begitu orang. ya. Iya. Kata orang ya. Kata orang. Kata Mas Gibang. Gibang. Iya. Mas Gibang, ya. Kalau kata orang kan gitu. Karena orang-orangnya juga siapa? Iya, ya tadi maksud gua, maaf Mbak, bukannya saya jelek-jelekan PDIP. Tapi justru di sini saya salut sama PDIP kan, gitu. Gue salut dengan PDIP gitu kan. Dan partai-partai yang menolak apa namanya usulan MK tadi gitu. Tapi kok kalau ngomongin visi misi ya, gue tuh belum banyak ngeliat paslon-paslon ini ngangkat isu soal perempuan, apalagi untuk perempuan-perempuan muda kayak gue. Gimana sih kita bisa turut andil dalam berkarir dan juga buka lapangan pekerjaan untuk perempuan gitu. Keresahan gue lainnya juga soal mungkin lebih ke psychological safety-nya sebagai seorang perempuan, apalagi sekarang kayaknya lagi marak-maraknya banget lah kekerasan seksual, terus juga mental health gitu. Gue tuh nggak terlalu banyak ngelihat para paslon ini ngangkat soal isu ini. Apakah mereka ngerasa ini nggak penting kah, atau bener nggak sih? Apa kalian udah ngelihat banyak atau gimana? Karena gue pribadi sih gue cukup jarang lah ngelihat ini. Gimana menurut kalian? Ini gue dulu ya. Sebenarnya di visi misi kalau misalkan kan ada blueprintnya Amin gitu ya. Itu sebenarnya udah dijelaskan gitu, kayak Amin akan memberikan banyak peluang gitu, mendorong perempuan terlibat di dalam pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi gitu, dan bagaimana perempuan berkarir. Pak Anies sama Gus Muhaimin beberapa kali bilang gitu di Desak Anies kayak, dan juga di Stepet Imin ya, kalau misalkan di situ Amin akan misalkan membuat sebuah apa namanya mekanisme gitu, agar misalkan terkait dengan kekerasan seksual tuh misalkan ada orang yang mengawasi dalam hal itu gitu. Misalkan kayak di Wikan ada satgasnya gitu. Itu Gus Muhaimin sempat meng-highlight itu gitu di Stepet Imin terakhir gitu sih. Tapi kalau dari mungkin Pak Anies sendiri ya sebagai gubernur DKI Jakarta, karena gue pribadi sebagai warga DKI sih ngelihatnya kok makin sini kayaknya makin banyak gitu kekerasan seksual. Apa nggak ada program-program atau implementasi yang Pak Anies akan lakukan gitu untuk
kekerasan seksual dan psychological safety-nya para perempuan muda ini? Ya itu tadi gitu, kayak misalkan bagaimana misalkan di ruang publik itu berusaha dia terjaga lah gitu kan. Sama berapa kali misalkan kayak tadi gue bilang gitu di Desak Anies, Pak Anies berkali-kali menyatakan bagaimana pentingnya perempuan itu keamanannya terjaga gitu. Itu bisa teman-teman cek sendiri sih. Misalkan kayak kemarin kok nggak salah di Desak Anies Jakarta deh. Jadi selama Pak Anies jadi gubernur itu belum ada upaya-upaya atau program-program yang emang membantu Konkret. Ya, ada nggak sih kebijakan kesejahteraan konkretnya buat Iya, besok itu program kita sebagai perempuan Kita juga sebagai ini perempuan sendiri ya. iya, resah nih. Resah, Karena kita betul penting ya. loh. Penting. Kalau menurut lo gimana, Angel? Ya, jadi kalau dari kami itu ada upaya konkretnya ya, yaitu dengan adanya reformasi Polri. Jadi di dalam Polri itu ntar akan dibangun yang namanya Direktorat TPPO dan kekerasan domestik, yang di dalamnya juga ntar ada menyangkut terkait dengan kekerasan seksual. Jadi kami sangat, dari Pak Ganjar sendiri sih, gue ngerasa beliau sangat ini sih memperhatikan tentang perempuan gitu. Oke. Oke, kalau dari paslon 02 sih Pak Prabowo dan Gibran udah masukkan itu di program prioritas ya, yaitu memprioritaskan kesetaraan gender dan juga penyandang disabilitas. Jadi nggak cuma wanita doang, tapi penyandang disabilitas juga dijadiin prioritas gitu. Nah, karena tagline kita juga keberlanjutan dan penyempurnaan, dari sekarang baru mulai di era pemerintahan Pak Jokowi ada UU TPKS gitu loh. Nah, goal kita adalah nggak cuma melanjutkan tapi menyempurnakan. Jadi this is the start gitu loh. Nah terus gue sebenarnya mau mengganti mindset kita semua ya. Kalau perempuan tuh nggak cuma di bidang kesehatan, nggak cuma di bidang keselamatan, nggak cuma di bidang yang dimana perempuan itu lemah. Karena gini loh, UMKM kebanyakan adalah wanita yang punya, women owned. Dan UMKM adalah roda terbesar ekonomi Indonesia. Nah, program-programnya 02 tuh juga mensupport UMKM dengan kredit usaha lah dan lain-lainnya gitu loh. Jadi menurut gue nggak cuma bukan wanita doang yang sebagai objek ya, tapi juga sebagai pendorong Indonesia gitu loh, gitu. Tapi kalau dari psychological safety sendiri nih, kita ngomongin soal, ya tadi kan udah disebut ya tentang objek, tapi kalau kita ngomongin soal misalnya rasa safety itu di lingkungan sekitar deh gitu. Karena nggak bisa dipungkiri juga gue sebagai perempuan gitu ya, kita sebagai perempuan, gue kalau mungkin naik transportasi umum dan sebagainya, mungkin gue masih kadang suka merasa takut gitu. Dan juga isu-isu soal mental health lah, apalagi kita kan Gen Z ini, kita udah melek lah bisa dibilang soal mental health. Ada gak sih mungkin dari paslon jagoan lo yang emang nge-highlight soal isu-isu ini? Untuk isu mental health ya, kalau kita berbicara, kalau kita tarik benang merahnya, kan SDM unggul itu gak cuma sehat fisik, tapi sehat mental juga gitu loh. Jadi pasti akan disupport tuh, dimana ada badan yang menanggulangi hal-hal tersebut gitu loh. Kalau dari 03 sendiri sih ada ya, untuk isu mental health itu kita punya namanya calling, jadi itu ntar juga hotline begitu. Jadi itu layanan 24 jam untuk terutama kaum muda seperti kita ini. Dan untuk lapangan pekerjaan sendiri ya, kalau menurut gue nih Mai, sepertinya pada saat ini sudah terbuka cukup luas, dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki itu sudah mungkin setara gitu ya. Karena kita bisa lihat aja sekarang Ketua DPR RI Bu Puan, Bu Mega juga pernah menjadi presiden. Jadi menurut gue lapangan pekerjaan yang ada ini sudah cukup menyetarakan perempuan dan laki-laki. Tapi masalahnya adalah isu minimnya lapangan pekerjaan. Nah itu gimana sih caranya? Caranya tuh dengan tadi yang gue udah sebutin, I-Core. I-Core itu caranya gimana nuruninnya? Dengan meminimalisir praktik koruptif. Nah, dengan meminimalisir praktik koruptif ini, maka nanti perekonomiannya akan tumbuh, bisnis akan berkembang, dan nanti semakin banyak terciptanya lapangan pekerjaan, begitu sih. Jadi kuncinya adalah memiliki pemimpin dengan integritas anti koruptif yang baik, dan itu dimiliki oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Lanjut lagi, gue mau ngomongin soal mungkin ya gaya-gaya kampanye paslon-paslon jagoan kalian yang mungkin mencoba untuk
menarik perhatian kita lah para Gen Z. Soalnya ya bisa dibilang akhir-akhir ini sosmed gue isinya bener-bener pemilu semua. Betul. 1, 2, 3 setara lah Setara ya. dapet ya semuanya. Ya mungkin karena gue juga emang target banget sih, gue sering nge-search, mungkin gue juga kalau di sosial media tuh mungkin dibilangnya gue interact sama mungkin mereka tahu lo masih swing voter kali ya. Jadi langsung Explore-nya dapet lah. dikasih-kasih tuh. Langsung nih gue langsung dapet. digemporin. Tapi sosial media kan udah pasti ya, pasti ibaratnya paslon-paslon jagoan kalian itu ngenain lah orang-orang swing voters kayak gue ini. Cuman gue mau ngomongin soal ide dan gagasan kampanye-kampanye para paslon kalian, dan sebenarnya seberapa efektif sih kampanye-kampanye ini untuk nge-attract para Gen Z. Mungkin gue start dulu dari kubu 03. Yang menurut gue menarik banget tuh gimana Pak Ganjar memanfaatkan Alam, anaknya, yang mungkin bisa mewakili para Gen Z lah, karena mungkin mereka sebaya ya kita sama Alam Ganjar gitu. Menurut lo beneran ngangkat gak sih gitu? Atau emang sebenarnya ada strategi 03 lainnya yang lebih besar dari Alam Ganjar ini? Ya, jadi kalau misalkan dari gue sendiri ya, memang kita melihat Alam Ganjar udah aktif ya kesana kesini ya. Dan gak bisa dipungkiri secara langsung atau gak langsung itu juga menaikkan exposure Pak Ganjar di kalangan anak muda gitu. Tapi yang gue yakinin sekarang itu adalah anak muda zaman sekarang itu udah gak bodoh bro. Jadi kayak mereka itu gak cuma menjual gagasan seperti gemoy atau selepet gitu kan, tapi mereka juga menilai gagasannya gitu kan. Tapi jadi apakah itu efektif dari polling? Kita lihat dari coba, boleh? Dari ini pollingnya aja, coba kita lihat. Coba polling gimana Mbak? Dari survei Mana yang? Elektabilitas. Oh, maksudnya tentang Apakah itu efektif untuk polling elektabilitas 03? Tapi kan kita membahas tentang Gen Z ya. Iya, tentang Gen Z ya. Ada kok pollingnya. Maksudnya gini, makanya itu saya mau ngingetin lagi buat anak muda ya, tolong banget nih kalau misalkan dilihat tuh, tolong dilihat gagasannya juga, jangan asal gemoy-gemoy. Karena kita tahu sendiri ya, gemoy-gemoy ini kan untuk apa? Untuk menutupi citra yang selama ini udah ada. Apa sih citra yang selama ini udah ada? Ya, Apa tuh? Oke. Saya takut. Oke, kita balik lagi dulu ke strategi kampanye 03. Menurut gue yang paling visible dan realistis untuk Indonesia ya Pak Ganjar gitu, ngerti gak sih? Gitu sih dari gua. Dan nge-attract Gen Z ini lewat Alam Ganjar yang menurut lo efektif. Betul, karena selama ini gue pernah mengikuti suatu kegiatannya yang itu didatangi oleh anak muda gitu. Jadi kayak memang selain dia bukan kampanye di situ, tapi dia malah mendekatkan diri dengan anak muda, terutama juga anak muda yang e-sport. Jadi kayak Pak Ganjar ini buktinya juga ini membuktikan Pak Ganjar itu juga perhatian terhadap anak muda melalui e-sport dan ekonomi kreatif gitu. Yang dibawa diwakilkan oleh anaknya. Oke. Gue mau nanya sih, menurut lo seberapa efektif kampanye desak Anies dan Anies Bubble di kalangan Gen Z? Jadi kalau Pak Anies itu kan sama Pak Muhaimin ini ada beberapa program ya. Ada desak Anies, ada selepet Imin, habis itu ada locker room Timnas, habis itu juga ada ekspedisi perubahan dan lain-lain gitu. Jadi tentang selepet aja ya, ntar saya mau menanggapi. Nah, kalau misalkan selepet Imin ini sama desak Anies itu sebenarnya sama. Jadi bagaimana Pak Anies sama Gus Muhaimin itu berdialog gitu ke masyarakat di forum misalkan kayak kemarin saya tadi sempat mention selepet Imin tuh misalkan di Probolinggo itu di situ Gus Muhaimin berdialog gitu dengan masyarakat, sama juga dengan Pak Anies kemarin di Ambon gitu ya, itu juga berdialog dengan masyarakat gitu. Nah menurut gua itu pola-pola kampanye yang mencerdaskan gitu. Yang tadi ya kalau gemoy-gemoy menurut gua nggak usah dibahas lah, itu kan juga menurut gua mereduksi kepintaran dan kecerdasan Gen Z gitu ya. Tapi di situ gitu. Kalau misalkan didesak Anies itu bener-bener Pak Anies bisa ditekan pertanyaan-pertanyaan yang susah gitu, kayak misalkan di Jakarta kemarin ditanya-tanya tentang LGBT, tentang penggunaan ganja gitu kan. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu yang keluar. Gue mau menanggapi dulu tentang selepet tadi ya. Selepet aja sih. Jadi gini, selepet itu ya, itu kan ditanyakan ketika membahas mengenai pertumbuhan ekonomi ya. Jadi solusinya apa? Selepet lembaganya, selepet kementeriannya gitu-gitu ya. Padahal kalau misalkan nanti Pak Anies dan Caimin yang menjabat gitu, coba deh
Nyelepet diri sendiri tuh sakit gak sih? Jadi gini Jadi sebenarnya. gini ya, Jadi kalau gini misalkan- ini kan jadi- mereduksi. Jadi menurut gue nih, menurut gue Pertanyaan tuh yang memang susah nih. gini dulu, biarlah Pak Ganjar dan Pak Mahfud dulu ini membenarkan sistem Indonesia menjadi sistem demokrasi anti korupsi gitu. Baru nanti setelah itu boleh deh Caimin dan Pak Anies maju gitu, maju lagi kalau masih kepingin gitu ya. Karena gini, kalau misalkan kita perlu nih orang-orang seperti ini untuk berada dalam posisi oposisi. Karena kenapa? Selepetlah pemerintah tuh sekeras-kerasnya, karena pemerintah tuh harus prokritik, maksudnya harus menerima kritik dari rakyat ya. Makanya itu Selepet ini merupakan program bagus untuk tim dari oposisi Mbak gitu Angel sih menurut jangan keras-keras Dari Mbak. oposisi ya. Kita Iya. bentar lagi kalau Untuk nanti oposisi. oposisi kan mendingan kan nanti kita putaran kedua koalisi gitu kan. Cuman kan ya presidennya Oh gitu ya. Pak Anies dan Gus Muhaimin Ya. gitu kan. Kita putaran Mal- pertama dulu lah Mas. Ya, cuman kan gini, Putaran maksudnya pertama, gini. apakah Anda tidak optimis? Penjelasan terkait Apakah dengan Anda Selepet sudah Imin tidak dulu. optimis? Penjelasan. Karena Enggak koalisi ini- presidennya Pak Anies dan Gus Muhaimin gitu kan. Bukan masalah PDIP tidak optimis, Tapi enggak. dan Pak Masalahnya, Ganjar. Kedua masalahnya, nih dia. masalahnya nih ya, gue malah merasa adanya tar keresahan dulu. dari baleho-baleho di Kemang itu tadi Tapi yang izin- minta satu putaran karena lebih murah gitu. Iya. Itu malah gue merasakan keresahan dari Iya, iya, 02 begitu ya. ya, Begitu. begitu. Tapi gini, izinkan menjelaskan terkait dengan tadi Selepet Imin. Itu mungkin bisa dilihat penjelasan Pak Tom Lembong ya terkait dengan Selepet Imin ini. Jadi sebenarnya ini kan cara mudah untuk menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya Slepetnomics itu apa gitu. Pak Tom Lembong tuh udah menjelaskan lah secara rinci. Slepetnomics. Mungkin kemarin diwawancara di Total Politik gitu. Kalau misalkan Slepetnomics ini berkaitan dengan pengen ada pemberahan struktural gitu terkait dengan ekonomi tadi. Itu mungkin bisa dilihat lah penjelasannya di situ. Tapi balik lagi, kalau misalkan menjelaskan terkait dengan tadi pola-pola kampanye terkait dengan Gen Z, menurut gua ini kampanyenya Amin ini adalah sebuah perubahan dan hal yang fresh gitu ditawarkan ke Indonesia gitu. Move on dulu nih. ke gue Tenang, kali. move on-nya kalau Dapat ya. Iya. Mohon sabar. karena gini, Semua bersama. dari tadi kayaknya kalian ramai banget soal gemoy ya kan? Ya, gue ngerti sih, gemoy itu kayaknya cara kubu 02 untuk nge-attract Gen Z dan mungkin ya semua lah ya. Karena kalau dari yang gue lihat, Pak Prabowo ini emang kayaknya dia salah satu capres yang emang paling susah untuk stay relevant gitu. Mungkin karena age gapnya yang juga lumayan jauh, especially ke kita para Gen Z gitu. Jadi pertanyaan gue simple Jangan banget. bilang ntar alasannya Gibran gitu. Solusinya Se-efektif apa sih kampanye gemoy ini Oke. di kalangan Gen Z? Dan jawaban gue juga simple. Lihatlah polling, elektabilitas. Oke. Berarti emang gini loh, mau seideal-idealnya kampanye, apa end game-nya adalah untuk menang. Apa iya? Betulkah saya? Ya biar kayak Betul Bongbong kan Marcos saya? ya. Enggak, Biar kayak maaf, Bongbong maaf, Marcos. ini dari sini Masalahnya udah terlihat adalah- ya, karena nih. kita tuh untuk apa sih kampanye? Untuk apa sih kita join pemilu ini? Untuk ya karena untuk mencerdaskan, kan? mencerdaskan rakyat dan Iya, itu menyejahterakan betul, rakyat, itu betul bukan juga. untuk Nih, menang tapi gitu ya. masalahnya adalah apakah ada Gawat salahnya ini. kampanye yang riang, gembira dan santun, Loh, makanya- tapi kan tetap di backing dengan substance yang emang jelas Apa gitu loh. substance-nya? Ya dari tadi PATC yang udah saya kasih tahu, maksudnya ada program-program program BPN atau apa tadi? program makan siang gratis. Makan siang gratis yang memakan dana 450 triliun. Kalau anggaran kita fantastis 3.000 triliun ya. Anggaran APBN sekarang ini 2.500 triliun. Oke. Kalau besok 3.000 triliun itu udah 1/6 APBN. Duit dari mana? Mau naikin pajak masyarakat. Masyarakat tolong ya. Enggak lah, nggak Mau bisa. naikin pajak masyarakat gitu. Jangan. Ini pertanyaan simpel gitu. Duit Jangan, dari jangan. mana? Dan Iya. kalau misalkan terlaksana pun nih teman-teman ya. Itu kan duitnya langsung terjun ke masyarakat, di mana ini akan menjadi ladang korupsi baru. Nah itu gimana itu solusinya? Coba. Oke, kita balik lagi ke Oke. emang topik segmennya yang adalah gaya kampanye untuk Gaya Gen Z. kampanye. Oke. Jadi Oke. satu kata aja ya. Menurut lo kena nggak sih Kena. gemoy ini? Dari survei kena. Kena. Kena banget. Gen Z kena. Kena, Gen Z kena. Oke. Oke. Gen Z kena. Terang-terangan ya. Terang-terangan ya. Terang-terangan. Oke. Karena kan mereka memang sistemnya gini mas, kayak sedikit berbicara supaya nggak banyak blunder gitu. Oh, iya. Makanya nggak pernah berdialog kan. Benar. Betul. Gitu ya. udah. Ini Oke. sekarang kita berdialog nih. Bukan, kan capresnya sama cawapresnya maksudnya. Gitu Kita kan ya. hanya- Jadi lo Gen Z, setuju Gen Z. kalau misalkan pemilu Pak Prabowo ini naik cuma karena gemoy? Ya enggak juga lah. Tapi ya itu salah satu faktornya. Salah satu faktor Dan ya. itu salah satu cara untuk stay relevant seperti apa yang Maika katakan gitu loh. Tapi apakah memang stay relevant Pak Prabowo ini?
Iya. Oh begitu. Baik. Apalagi dengan membawa Mas Gibran yang Nah. ya umurnya juga sebaya. Menurut saya Itu saya udah bilang tadi ya, Yang jangan bilang melanggar solusinya etika Pak ya. Gibran untuk saya relevan ya. itu Oke. bukan solusi. Terus Tapi apa? ya itu salah satu caranya. Kita sekarang ngomongin debat capres-cawapres yang kemarin-kemarin lah. Kan kemarin debat capres kedua tuh rame banget, bikin tren ngasih-ngasih skor. Kita kali ini nggak perlu ngasih skor sih. Nggak perlu ngasih skor, takutnya kan nanti juga ada pihak-pihak yang sakit hati ya kan. Betul. Nanti takut tiba-tiba ada yang nangis-nangis di sosial media Oh, iya. ya kan. Udah mau siapa tuh nangis-nangis tuh? Aduh gawat. Gue mau nanya, pemenang debat capres kedua selain pasangan jagoan kalian, pasangan pilihan kalian itu siapa dan kenapa? Dari Angel dulu. Dari gue lagi ya. Iya. Oke. Sebentar. Oke, jadi kalau misalkan dari gua ini untuk menilai pemenangnya itu kan tergantung ya. Mau dari sisi segimana gitu. Apakah dari selepet-selepetnya kah, gemoy-gemoynya kah, atau kayak joget-jogetnya kah gitu kan. Tapi kalau misalkan menurut gua sendiri, pemenang itu ditentukan dari gagasannya. Kalau misalkan gua lihat Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini Oke, selain Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pertanyaannya adalah Pertanyaannya- selain Pak Ganjar dan Pak Mahfud. nggak bisa. Karena memang menurut gua dalam waktu yang sangat singkat itu yang dapat menyampaikan gagasan dengan baik itu cuma Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Oke, kalau debat capres sebelumnya Sama jawabannya. tetap Tetap Pak Ganjar, dan, Pak Mahfud. Pak Mahfud. Iya, betul. Oke, next, Gibang. Ya sama lah, tapi di sini ya ini bukan karena putaran kedua pengen koalisi, cuman di satu sisi gue Jalin hubungan baik dari sekarang ya. gue mengapresiasi lah Pak Ganjar kemarin tuh dikirain kan udah dipuji-puji kan sama Pak Gemoy kan, wah ini guru kita sama, buku kita sama, tapi tiba-tiba diulti dia kan dengan data-data gitu kan. Ya gue ngelihat gini ya, mungkin gini, kita ketika satu hal yang mau gue bilang sebelumnya gitu, ketika kita berdebat memang di situ emang bukan untuk rapat gitu, debat itu bukan rapat, bukan mencari konsensus gitu, tapi di situ bagaimana menggali gagasan satu sama lain dan pandangan satu sama lain gitu. Ya gue mengapresiasi lah ofensif yang dilakukan oleh Pak Ganjar gitu ya, misalkan caranya cukup Jawa ya kalau menurut gue ya. Kemarin kayak misalkan pertama diayun dulu gitu kan, sampai dia puji-puji dibalikin dar gitu kan, dikasih data ya jadi kami dari Pak Anies nggak menyerang sendirian kan gitu kan, itu terkait dengan data-data apa segala macam gitu kan, itu ya itu Interesting memang nih. jadi kan kelihatan kan kualitas dari masing-masing calon dari debat itu, ya, intinya itu yang penting. Oke, tapi tadi gue mau nanya nih, lo bilang kan, ya ini kan debat bukan rapat, berarti pertanyaan-pertanyaan paslon 01 dan 03 yang menyinggung rahasia negara itu lo mau buka di debat capres kemarin itu, harusnya dibuka? Ya kalau ngomongin rahasia negara kan pasti kita bisa dipisahkan ya. Kalau misalkan sifatnya anggaran, ya itu kan pada akhirnya memang harus terbuka. Yang nggak bisa dibuka kan terkait dengan operasionalisasi militer, intelijen ya itu biarlah jadi rahasia negara gitu. Tapi kalau berkaitan tadi hal yang sifatnya anggaran, habis itu tadi daftar alutsista itu ya nggak apa-apa, harusnya dibuka kan, intinya gitu aja. Ya itu maksudnya kalau ngomong gitu kan simple udah kelar gitu kan harusnya. Cuman kan ya kita tahu effort banget kan buat ngomong ini Ya 7 memang tahun lah itu kan. mungkin bukan ekspertisnya Pak Prabowo untuk ngomong se-eloquent calon-calon yang lainnya gitu. Penting Cuma- loh itu untuk dimiliki kualitas yang dimiliki Iya, presiden. penting. Emang Penting itu sekali penting, itu. emang itu penting. Di Dan semua negara menurut demokrasi. saya sih rada maybe not their place untuk ngomong bahwa skornya 11 out of 100 itu tuh dari mana thresholdnya, atau 5 dari 10 gitu loh. Itu menurut saya kurang valid karena loh, Mbak. Itu kan penilaian. Oke, kita dengar dulu. nggak ada yang pernah menjadi TNI. Masa buat kasih komentar harus jadi Ya Menteri enggak, tapi Pertahanan maksud dulu? gue kayak gue mau tahu aja nih apa thresholdnya gitu loh. Jadi Kenapa gini, bisa 11 dari 100 ini gitu. kan sebenarnya terserah kalau misalkan kita mau ngasih pandangan kan, yang Kayak penting itu kan rada terbuka ngedismiss. gitu. Ya betul, itu free speech obviously. Cuma maksud gue adalah kayak how did it come that way gitu loh. Maksudnya itu jatuhnya ngedismiss kredibilitas Pak Prabowo sebagai
yang sebenarnya achievement-nya juga banyak gitu loh. Ini loh Mbak, kalau di negara demokrasi itu wajar ya kepala negara, betul, kepala itu wajar, pemerintahan itu wajar. ditekan-tekan gitu. Janganlah kita ngasih alasan ini Makanya buat kredibilitas, menyerang personal. Yang gue tanyakan adalah mengapa bisa 11 dari 100. Itu gitu kan loh. udah dijabarkan dari misalkan Gimana ada coba? terkait dengan pengadaan, di situ ada orang dalam misalkan di Kemenhan, Gini loh, terkait kan dengan kayak- alutsista itu kan mensam apa-apanya semuanya kan Ini udah kan Pak dijelaskan. Prabowo udah pernah menjadi TNI ya, di mana menjadi garda terdepan Oh gitu ya? yang melindungi Indonesia, ya kan? Nah, masa iya sih dia mau nge-sacrifice his own troops demi alutista quote unquote bekas gitu loh. Oke, sekarang Yayai, bisa jawab dulu pertanyaan gue. Apa tuh? Pemenang debat capres kedua kemarin, Oke. selain paslon jagoan lo, siapa menurut lo? Menurut saya Pak Ganjar Oke, 03. dapat lo tadi. Dapat loh. Thank you. Iya. Memang. Ini Emang semua- betul, semua betul. jawab Logically Ganjar. emang iya. Makasih Pak ya. Ganjar, Memang itu karena yang diperlukan dia- untuk menjadi presiden, guys. Karena dia bisa explain visi misi dia tentang pertahanan Ya. dan juga ya tidak emosi lah ya. Tadi gue bilang gue sering banget di sosmed nemu-nemu dan ngeliat-ngeliat kampanye-kampanye dari paslon-paslon ya kan. Tapi ya gue juga terekspos banyak banget soal daftar hitam bisa dibilang ya, dan ya keblunderan ketiga capres lah. Yang jujur bikin gue tuh makin bingung mau milih Milih yang siapa? mana gitu. Dari daftar hitam dan isu yang beredar tentang paslonnya paslon jagoan kalian gitu ya. Sebenarnya mana sih yang menjadi ganjalan terbesar buat diri lo? Mungkin dari Yayai dulu bisa. Dari Banyak gue. ya? Iya. Soalnya. Nggak ngomong gitu? Oke, menurut gue mungkin isu HAM kali ya. Oke. Yang selalu dibawa-bawa Yang dan- selalu dibawa-bawa setiap Pak Prabowo nyapres lagi gitu loh. Ini kan isu HAM ini emang betul. Ini adalah isu yang seharusnya tidak dipolitisasi menurut aku. Karena kenapa ya? Karena ini penting gitu loh. Emang ini masalah sejarah kelam Indonesia dan itu perlu diakui bahwa emang pernah terjadi seperti itu gitu loh. Cuma kan lagi dan lagi kenapa sih isu HAM ini hanya datang setiap Pak Prabowo nyapres gitu loh. Kalau emang ini penting dari awal, harusnya dari tahun-tahun lalu udah digemparkan. Jangan cuma tiap pas Prabowo nyapres doang gitu loh. Enggak Tiap juga Kamisan, perasaan tiap selalu acara ada Kamisan aktivis ya Kamisan itu. Iya. Enggak sih menurut 800 gua. 801 kali kan Kamisan. Nanti hari Nggak Kamis pernah. datang aja Enggak, Kamisan. tapi itu baru gembar-gembarnya saat 5 tahun sekali. Tiap Kamisan, Mbak. Enggak, Tiap Kamisan selalu depan ada, istana. selalu ada sih. Tiap 5 tahun sekali. Kalau ketika Pilpres itu kan sebenarnya susah ya. Balik lagi ya kan. Pasti semua isu akan jadi senjata politik itu. Termasuk kalau misalkan Pak Anies, Gus Muhaimin juga ya. Tadi kan sempat dibilang terkait dengan agama gitu ya. Sebenarnya tadi ini sebenarnya jawabannya udah jelas gua jawab tadi terkait dengan rekam jejak ketika di Jakarta gitu, terkait dengan itu apa sih maksudnya SKW 2 Menteri gitu. Waktu itu ada sebuah gereja mau dibangun, warga nolak. Nah, apa yang Pak Anies lakukan? Pak Anies nanya, ini Bapak kenapa nolak? Jadi sebenarnya ini nggak apa-apa sih ngebangun gereja, cuman kita takut parkirannya nggak cukup aja. Masalahnya sampel. Tapi di pendahulunya Pak Anies sebelum-sebelumnya bilang ini warganya intoleran segala macam, langsung dicap kayak gitu. Padahal kan perlu dialog aja. Padahal kan sebenarnya warganya nggak intoleran, tapi warganya cuma perlu dialog, pengen tahu gitu sebenarnya kenapa. Oh ternyata gara-gara parkiran. Ya udah, itu gereja akhirnya ditanya Pak Anies Pak Anies nanya itu bisa nggak dibuat parkiran gitu. Ya udah, ketika udah ada parkiran, yang jaga warga setempat yang non Kristen gitu ya, yang non umat gereja mendapat keuntungan juga karena jaga parkir. Kan gitu kan. Jadi ya balik lagi ya, kita tahu lah 2017 itu memang kondisinya tidak enak gitu untuk sejarah kelam. Salah satu sejarah kelam lah di politik Indonesia gitu. Dan sampai residu-residunya cebong kampret gitu kan. Sampai sekarang juga Pak Anies masih dibawa-bawa, cuman gua ngelihat balik lagi gitu. Dari rekam jejak di Jakarta ternyata nggak ada tuh islamisasi gitu ya. Kedua juga masih ada Pak Tom Lembong, masih ada Koleon ya.
non muslim juga masih mau membantu Pak Anies gitu. Gitu sih paling. Berarti emang ganjalan terbesar lo tuh adalah politik identitas dan islamisasi ya? Isunya tadi. Ya. Sip, kalau Angel? Iya, jadi selama ini gue rasa ada persepsi publik yang keliru yang menganggap Pak Ganjar ini adalah sebagai petugas partai. Oke. Padahal gue di sini percaya bahwa partai itu eksis dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat dengan ideologi mereka masing-masing. Nah, ada pula dalam konstitusi juga disebutkan bahwa calon capres cawapres itu harus diusung oleh partai politik, which is itu membuktikan bahwa partai ini bukanlah hal yang negatif dong gitu kan ya. Jadi yang ingin gue sampaikan di sini adalah menurut gue pada intinya partai ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Beda sama tujuan pribadi gitu. Kalau misalkan lo itu berjuang ya untuk kepentingan diri lo sendiri dan kerabat-kerabat lo aja. Jadi misalkan lo mau majuin anak lo gitu, terus habis itu sampai harus mengubah konstitusi gitu kan. Begitu ya berbeda ya. ini beda gitu. Jadi tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat, partai sendiri ya. Dan gue rasa itu bukan hal yang salah. Oke. Dari narasi-narasi petugas partai ini ya, menurut lo berarti nggak apa-apa kalau emang ada pemimpin negara, kepala negara yang bisa dibilang sangat disetir sama partainya? Kalau menurut gue itu nggak bisa gitu. Maksud gue itu bukanlah hal yang bagus kalau misalkan suatu pemerintahan itu kemudian disetir, satu pemimpin itu kemudian disetir oleh partai. Tapi kan kita juga sebagai kader partai kita memegang ideologi partai gitu kan. Maksudnya gimana? Kita untuk mencapai sesuatu itu kita menggunakan pendekatan ini tergantung dengan ideologi partai masing-masing seperti itu. Jadi bukan satu orang disetir oleh partai, tapi kemudian satu kader ini yang kemudian mengusung program-program dengan ideologi partai dia. Boleh respon dikit nggak? Sebenarnya kalau gue ya jadi Pak Ganjar mungkin gue bakal bilang kayak Pak Bambang Pacul. Saya Bambang Pacul, saya petugas partai. karena gini, sebenarnya tadi benar. Kalau balik lagi mengutip Pak Bambang Pacul kan, petugas partai itu adalah petugas ideologi. Ya, partai betul. juga dipilih rakyat ya kan? Ya, tapi rakyat betul. mana? Rakyat segmentasi pemilih PDIP. Kan pasti banyak ada rakyat segmentasi pemilih PKS, Jadi kan PKB. sebenarnya selaras dengan apa yang disampaikan Pak Bambang Pacul ya, karena kan saya petugas partai itu dia maksudnya mau menyuarakan bahwa petugas partai itu bukanlah hal yang salah Iya. begitu. Cuman mungkin masyarakat kita karena melihat partai itu kan rendah masalahnya Iya. approval rate-nya kan Iya. gitu. Nah itu juga pasti buat akhirnya Pak Ganjar juga ogah-ogahan gitu pasti untuk bilang dia petugas partai. Padahal kan tadi sebenarnya nggak apa-apa gitu. Oke, gue mau nanya Ninjel. Tadi kan lo bilang kayak ya tujuan bersama lah untuk menyejahterakan partai. Tapi bukankah partai yang mengusung Pak Ganjar ini adalah partai yang udah 10 tahun berjaya? Dan juga bukankah petugas partai ini diambil dan dinarasikan oleh masyarakat itu juga karena omongan dari ketua partai yang mengusung Pak Ganjar sendiri? Ya gini, Malaika, aku mau kasih tahu dulu. Jadi sebelum kita 10 tahun menjadi partai yang kemudian mengusung Pak Jokowi ya, Iya. kita itu berpuluh tahun lamanya menjadi partai oposisi Iya, dari betul. Pak Soeharto. Dan juga ketika pada zaman Pak SBY, PDI Perjuangan itu konsisten untuk menjadi oposisi Merdeka. Pak SBY. Senang gitu. bercanda. Jadi ya gimana ya? Kalau misalkan tanya mengenai HL itu nggak masalah sih. Sekarang pertanyaan cepat aja. Dari daftar hitam paslon 02 yang bikin lo sampai gak mau pilih dia. Ya jelas MK dan Paman ya. Itu aja sih. Nggak perlu gue jelaskan kan kenapa Setuju. ya. Setuju. Ya. Kalau lo Apa nih, paslon buat untuk siapa nih? 03 yang bikin lo sampai gue gak mau banget milih dia. Oh, ini sebenarnya dari opini gue ya. Ya. Karena waktu itu pas Pak Ganjar ke Mata Najwa, Oke. dia tidak mengapresiasi kerjaan MC karena dia basically nge-dismiss bahwa kayak lah kan Mbak Najwa MC doang, which is not true. Satu, dia jurnalis terkemuka dan actually dia menjadikan Gen Z terutama melek politik karena acara-acara dia gitu loh. Jadi karena hal itu gue langsung jadi kayak duh rada ilfeel deh, kok bisa-bisanya emang
what's up with being an MC gitu Nggak, loh. itu menurut gue itu salah ngomong aja sih. Iya, tetap aja itu membuat gue Mending- feel kan ini oke. kan opini gue gitu loh. Nggak Kalau- perlu dibenarkan, nggak apa-apa. Tapi ini opini gue. Nggak apa-apa. Oke, apa-apa. kalau Angel daftar hitam paslon 01 mana yang bikin lo sampai oke gue nggak mau banget milih? Kalau gue sebetulnya ya, gue ini lebih cocok dengan program-program dari paslon nomor 03 gitu. Dan yang diperjuangkan pun menurut gue lebih realistis daripada yang lain begitu. Karena mau Ini koalisi, kayaknya mau jadi koalisi nggak nih, disebut. jadinya nggak mau Kayaknya nih. mau memberikan daftar hitam Bisa jadi, satu sama bisa lain jadi, nih. bisa jadi. Kalau kita melihat dari kebanyakan polling ya, kebanyakan polling, city highlight ya. Betul. Kayaknya Prabowo ini emang kandidat terkuat untuk masuk ke putaran kedua. Pertanyaan gue buat lu ya, mungkin akan sedikit berbeda lah sama ya Yang pertanyaan gue ke kubu 01 dan 03 Iya. gitu. Jangan Menurut pede lo dulu. kalau memang nih Pak Prabowo dan kubu Pak Prabowo ini beneran sukses dan masuk ke putaran kedua, siapa sih yang kubu mana sih yang menurut lo tuh kayaknya antipati banget buat join sama kubu 02? antipati. Antipati ya, bukan yang Antipati. senang, bukan yang senang. Yang antipati Yang antipati. Kayaknya 01 nih. 01. Kayak rada antipati nih. Kayak dari awal udah rada antipati. Gue padahal kayak oke. Tapi ya. Padahal mau, pengen banget ya. Lah kan Pak Prabowo udah ngomong juga kalau emang misalnya menang, semuanya akan dirangkul. Gitu loh. Biar nggak ada oposisi Iya lagi. betul, justru itu bahaya. Itu jadi pemerintahan anti kritik karena nggak ada oposisi. Begitu ya. Jadi begitu, itu bahaya. Iya. Jadi mau jadi oposisi nih? Hah? Jadi mau jadi oposisi nih? Loh, tenang dulu Mbak. Yakin Kan ya? nanya nih kita. Pede ya? Kan nanya nih kita. Atau Kayaknya malah pede Mbaknya banget. jadi oposisi gitu kan? Kita lihat aja. Gitu ya, kita lihat aja. Makanya guys, jangan golput. Gibang nih, kalau emang yang masuk putaran kedua itu Pak Prabowo sama Pak Ganjar, menurut lo Pak Anies bakal kemana? Ya sebenarnya gini ya, kan pada akhirnya kan nggak ada yang mau pertanyaan ini diajukan karena Betul. sama-sama yakin. Kita harusnya optimis Karena dong. sama-sama yakin bakal 2 putaran dan masuk putaran kedua kan gitu kan. Iya. Kalau Tapi kan ini kalau aja pertanyaannya kan hanya Gak susah. What what if Gue question. yakin pasti nggak ada yang mau jawab karena pada akhirnya pengen cawapres dukungannya yang melanggang ke putaran kedua gitu. Cuman kan gue bilang kayak gini kan, ya posisinya kan sekarang 01, 03 ini kan beda. 01 ini ada 3 partai di situ, partai parlemen ya. Nah 03 ini partai parlemen ada 2 tapi gede banget, yang satu 20%, yang satu 4% kan gitu kan. Nah oleh karena itu dengan kondisi kayak gitu akan lebih mudah ketika partai yang ya satu kita butuh lah gitu kan uluran tangan teman-teman 03. Oke. Asalkan tadi yang masuk putaran kedua Anies Muhaimin kan gitu kan. Begitu ya. Iya. Kalau Gimana gimana tuh? Angel? Misalnya yang emang masuk ke putaran kedua adalah Pak Prabowo sama Pak Anies. Menurut lo apakah sama nih jawabannya Pak Ganjar akan join sama kubu Pak Anies? Samanya nggak mau menjawab terkait hal ini ya. Karena gini, kalau dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri, kami optimis untuk bisa masuk ke putaran kedua atau bahkan menang di putaran pertama gitu. Padahal sebenarnya kemarin tuh udah banyak banget ya berita yang beredar kalau emang kubu 01 dan 03 tuh udah ketemu dan tanda kutip komunikasi gitu. Jadi kayaknya emang udah mulai dari sekarang Bisa ya. terlihat ya dari Bisa terlihat dari Ya berita-berita yang ada. kita tuh berpolitik itu kan juga perlu yang namanya silaturahmi. Jadi kan nggak ada yang namanya kita selamanya musuh selamanya teman gitu kan. Betul. Di dalam situasi kondisi politik yang sekarang ini menurut saya nggak ada salahnya untuk kita menjalin silaturahmi dengan paslon nomor 1. Oke, pendukung 01 lo open for any kind of koalisi ya? Baik Iya. dari 02 dan 03. Ya 02 ya tadi kalau misalkan 02 kalah putaran pertama cuman kan kita realistis juga secara hitung-hitungan kan gitu. Cuman Berarti- tadi pesan buat teman-teman 03 daripada partainya. Jadi ini Kongres ajang bermasalah gitu kan. ajang ini nih menarik. Iya Ini ajang komunikasi kayak yang karena diberikan ini sih. berkorelasi kan Iya. gitu. Pilpres ini pasti berkorelasi juga dengan struktural partai. Di semua partai juga kayak gitu gitu. Oke, sebelum kita tutup obrolan hari ini, kita main games yuk. Ayo biar nggak tegang-tegang nggak banget tegang ya. banget, tapi jawabnya harus spontan. Pokoknya lo tinggal angkat capres yang mewakili pertanyaan gue Oke. dan bisa menjawab pertanyaan gue. Udah siap? Siap ya. Spontan lo ya, spontan nih. Benar, harus benar. Jadi Oke. maksudnya jawabannya siapa gitu? Iya, jawabannya Oh, oke. siapa dan tinggal kalian angkat aja.
Oke, siap? Oke, yang pertama. Capres mana yang paling pinter ngeles? Kok gak cepet sih? Harus cepet ya. Oke, oke. Ini kok kayak gini nih. Ini Ini jawabannya apa apa nih? maksudnya? Gini udah kan? Oh gini, oke. Ini jawabannya Pak Prabowo, ini tadi Pak Prabowo, ini Pak Anies. Oke. Capres mana yang paling baperan? Ini nggak cepet ya? Oke, ini pegangnya gini, woy. dua-duanya Pak Prabowo ya, ini Pak Ganjar. Oke. Ini harus cepet. Oke, Susah oke. nih, susah harus nih. cepet. Ada 3 soalnya, Iya. ada 3. Capres mana yang bakal PHP doang? Oke, ini Udah Pak fix. Anies ya, Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Anies juga. Oke. Omon-omon. Next lagi nih. Capres mana inget harus cepet ya, ini Iya. nggak boleh pakai mikir. Oke. Gawat Capres- ini. Gawat nih, susah nih. Capres mana yang bakal gampang disetir? Oke, Pak Anies, Pak Ganjar. Oke. Capres mana yang apa ya? Yuk siap Ayo. ya. Udah. ini deh. Yang Gregetan nih. paling nggak kekinian. Jelas. Mau jawab Prabowo ya? Nggak ada. Tapi susah. Nggak ada. Oke, jadi Pak Hampir salah Prabowo, ya. Jempol gue tidak. Pak Prabowo nih Tidak Pak Anies membolehkan ya. gue. Menarik kayak gitu. Jangan Nggak sampai mau lepas dilepas. deh. Nggak bisa, nggak mau dilepas Aduh. gitu. Oke. Berarti emang spontannya yang tadi. Oke, nih kalau yang ini bener-bener harus cepet ya. Oke. Harus cepet kali ini. Itu susah ini. Susah loh ini. Tangan kita cuma 2. Jatuh nanti. Oke, capres mana yang menurut kalian ya? Ini kan menurut kalian ya, teman-teman semua. Capres mana yang menurut kalian gak bakal masuk putaran kedua? Oke. Oke, di sini kita punya Pak Ganjar, Pak Anies juga. Oke. Mau gimana pun kita kan harus Aman membela deh. pasal masing-masing ya. Iya, kayaknya aman nih. Dari Aman tadi nih, gue dari aman tadi. nih. Siapa yang masuk putaran? Optimis 1 putaran. Optimis. Oh, oke. Dan ini juga nggak boleh mikir. Susah nih, Oke. susah. Harus cepet ya. Oke. Ini masih ada berapa Fair pertanyaan ya. lagi ya? Iya. Gue juga getar-getir say. Enggak, ini pertanyaan terakhir. Ini mewakili pribadi ya, Iya. tidak mewakili siapa-siapa, opini pribadi ya teman-teman, disclaimer dulu. Pertanyaannya adalah kalau misalkan paslon jagoan kalian gak kepilih dan gak masuk putaran kedua, capres mana yang akan lo pilih? Oke, kita punya 2 Pak Ganjar dan 1 Pak Anies. Gak ada yang mau milih Prabowo? Karena udah menang 1 putaran. Thank you ya guys sudah datang ngasih gue pencerahan hari ini. Again, kayak yang tadi gue bilang, milih capres itu kayak milih jodoh ya. Walaupun jodoh itu di tangan Tuhan, kita tetap harus ikhtiar, cari tahu dan of course pilih yang terbaik. Tuh. Betul. Tapi jangan lupa untuk saling respect ya sama pilihan Iya masing-masing. Respect dong, kok, respect. respect dong. Ya semoga diskusi kita kali ini bisa menjawab kegalauan dan keresahan Gen Z yang masih jadi swing voters kayak gue gini. Jangan lupa nyoblos tanggal 14 Februari. Siapapun pemenangnya yakin pasti dia akan jadi pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Betul. Betul. Karena apa? Karena kita yang muda-muda ikut milih. Setuju nggak? Setuju. Oke, bye. Bye.